Sebuah foton memiliki panjang gelombang sama dengan panjang gelombang de Broglie sebuah elektron. Jika energi diam elektron EO dan PO adalah momentum elektron, maka perbandingan antara energi foton dengan energi kinetik elektron non-relativistik. Oke, itulah soalnya. Halo adik-adikku yang CGK, cantik, ganteng, keren. Kembali lagi dengan kakak ya, dalam pembahasan soal-soal yang menarik. Apa menarik, dek? Adik-adikku, apa menarik? Iya, betul. Oke ya. Yuk, tadi soalnya udah kakak bacakan, tinggal kita bahas ya. Nah, di sini ada beberapa kayak semacam hal-hal yang perlu kakak jelaskan ya. Mungkin kalian lupa istilah-istilah ini ya. Oke, yang pertama adalah istilah foton. Foton. Sebelum ke foton, kalian tahu kan elektron, tahu kan proton, tahu kan neutron, tahu juga kan tentang positron. Semua berakhiran on. On itu bisa kita artikan partikel. Jadi kalau elektron, partikel listrik, ya. Kalau dia proton, partikel positif, ya. Partikel positif yang ada di inti atom. Kalau dia neutron, partikel yang netral, dia juga ada di inti atom. Kalau dia positron, positif elektron, ya. Jadi akhiran on itu bisa mengartikan juga tentang partikel. Nah, bagaimana dengan foton? Ya bisa kita artikan begitu deh. Di zaman fisika modern, foton itu diartikan on partikel foto cahaya. Jadi dalam fisika modern, cahaya itu bisa bersifat sebagai partikel. Ya. Dia punya energi namanya energi kuantum. Energi paket, ya. Oke. Nah, foton itu sendiri deh terdiri dari satu, ya. Kakak nggak bisa nyebutin terdiri, kakak nggak bisa nyebutin ada berapa, tapi kakak bisa nyebutin masing-masingnya. Foton itu adalah sinar gamma. Terus kemudian habis sinar gamma sinar X, ya. Habis sinar X itu oke, kakak tulis gini deh ya, yang lebih gampang diingatnya. Gruti rada teler. Gruti rada teler. Gruti rada teler. Oke ya. Jadi kakak buatkan cara gampang mengingatnya. Tadi saja kakak hampir lupa urutannya ya. Tapi untungnya kakak masih ingat ini. Jadi kakak masih bisa mengurutkan apa saja itu foton. Ya. Oke, G gamma. Jadi sinar gamma. R Ronsen sinar X. Sinar X. U ultraviolet. T tampak sinar tampak. Mejiku hibiniu. I infrared. Sinar inframerah. Radar. Jadi kakak ambil radar karena kakak ingat radar. Radar itu gelombang mikro. Gelombang mikro. Teler kakak ambil, kakak singkat teler karena televisi radio. Televisi dan radio. Ini kakak sebut sebagai gelombang radio. Inilah foton, ya, yang sering juga disebut gelombang elektromagnetik
atau gelombang elektromagnetik itu adalah foton. Ya, inilah foton. Foton itu tidak bermassa, adik-adikku. Ingat ya, foton tidak bermassa. Cahaya nggak bermassa. Loh, ada di mana cahaya? Itu di sinar tampak. Ya, ada di mana cahaya? Di ultraviolet. Jadi foton itu atau cahaya itu tidak bermassa. Semua foton tidak bermassa. Ya, semua foton atau semua gelombang elektromagnetik mempunyai cepat merambat yang sama, yaitu C. Disebutnya C. Cepat rambat gelombang elektromagnetik atau cepat rambat foton. Berapa nilainya? 300 juta meter per sekon. Jadi dalam 1 detik cahaya itu merambat sampai mencapai jarak 300 juta meter. 1 detik 300 juta meter. Bayangin ya. Atau bisa kita persingkat, penulisannya lebih singkat, 3 kali 10⁻8 meter per sekon. Wow, cahaya. Ya, gelombang elektromagnetik. Semua ini berkecepatan sekian. Ya, itulah yang boleh disebut yang menyamakan antara gelombang-gelombang elektromagnetik itu adalah di bagian cepat rambatnya. Artinya frekuensi nanti bisa beda-beda, panjang gelombangnya bisa beda-beda. Oke, mari kita kembali ke soal kita. Ya, ada satu lagi yang kakak mau bahas, yaitu tentang non-relativistik. Ya, disinilah kakak buat non-relativistik. Paling gampang adalah di mana benda-benda tersebut bergerak kecil sekali dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Itulah yang disebut dengan non-relativistik. Andai kata kecepatan gerak dari benda hampir mendekati kecepatan cahaya, ya, maka keadaannya disebut relativistik. Itulah bedanya ya. Jadi non-relativistik adalah berlaku ketika kecepatannya gitu ya kecil sekali dibandingkan dengan kecepatan cahaya yang 3. Artinya apa? Kalau kasusnya kasus non-relativistik, ya udah kita biasanya untuk gerak-geraknya tidak lagi menggunakan rumus-rumus fisika modern, tapi kita menggunakan rumus fisika klasik. Ya, fisika klasik. Oke, yuk sekarang mari kita bahas soalnya. Jadi ada sebuah foton memiliki panjang gelombang yang sama dengan panjang gelombang de Broglie. Oke ya, jadi kakak tulis gini ya, panjang gelombang foton sama dengan panjang gelombang de Broglie. Ya, panjang gelombang de Broglie adalah panjang gelombang sebuah partikel yang bergerak. Jadi memang aneh kadang-kadang ini fisika modern adik-adikku ya. Cahaya bisa bersifat sebagai partikel, begitu juga sebaliknya, partikel bisa bersifat sebagai gelombang. Contohnya adalah gelombang de Broglie pada sebuah partikel. Ya, itulah yang disebut dengan panjang gelombang de Broglie. Panjang gelombangnya sebuah partikel, panjang gelombangnya sebuah benda yang bergerak. Bayangin, itulah konsekuensi dari fisika modern. Oke, kemudian apa katanya? Nah dari sini ada adekku, ya kita langsung lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa perbandingan antara energi foton dibanding dengan energi kinetik elektron yang non relativistik? Yuk kita masukin, ya. Mari kita lihat. Nah di sini dek, kalau panjang gelombang foton sama dengan panjang gelombang de Broglie, ini berakibat pada momentum foton itu sama dengan momentum elektron PO tadi. Nah,
Ya, konsekuensinya di situ. Kalau panjang gelombangnya sama, pasti momentumnya sama. Yuk nanti kita lihat kenapa. Karena begini deh. Ya, ini alasan di sini alasannya adalah karena panjang gelombang adalah konstanta Planck dibagi momentum. Nah, gitu ya. Konstanta Planck dibagi momentum, itulah panjang gelombang. Jadi kalau panjang gelombangnya sama, udah bisa dipastikan momentumnya juga sama. Oke, yuk kita lihat ke pertanyaannya. Jadi energi foton banding energi kinetik apa? Ini aja deh. Energi foton itu adalah momentumnya kali cepat rambat cahaya. Sementara energi kinetik non relativistik, artinya energi kinetik yang kita pakai pada fisika klasik, itu setengah momentum dikuadratin dibagi M. Nah, gitu ya. Fisika klasik energi kinetik. Lalu dari sini kita bisa sederhanakan deh, ya. Setengahnya kita masukin 2. Itu kan ya. Terus M-nya kita naikin ke atas. Ada C, tinggal P dibagi P2. Oke ya? Kalian bisa menyederhanakan ya. Jadi sederhananya menjadi 2M C per P. Nah, gitu. Oke, semoga nggak salah. Ya, semoga nggak salah. Nah, lalu kita cari supaya ada jawabannya. Nah, ternyata kalau kita berakhir di sini nih deh, 2mc per p nggak ada jawabannya, ya. Supaya ada sebetulnya tergantung juga di sini ya. Kalau misalkan ternyata jawabannya berhenti di sini, ya kamu jawab ini. Rupanya jawabannya nggak berhenti di sini. Artinya apa? mc-nya harus kita ganti deh, dengan energi diam elektron, ya. Ini kan massa elektron, ya. Nah, ternyata energi diam elektron itu adalah EO yang disebut di situ adalah M massa diamnya dikali C kuadrat. Nah, gitu. Ya. Oke, nggak kelihatan. Nah, jadi energi diam dari elektron ini deh mc kuadrat. Wah, ini kan rumusan yang terkenal dari kakek kita, yaitu siapa? Albert Einstein. EO energi diam, massa diam kali cepat rambat cahaya. Nah, ini. Nah, dari sini kita bentuklah mc. Ternyata mc adalah EO dibagi C. Jadi kenapa kita teruskan? Ya, karena emang gak ada jawabannya deh. Bukan ini jawabannya. Kalau misalkan ada jawabannya seperti ini, udah selesai. Ini nggak ada deh, berarti kita teruskan. Oke, kita lanjutkan. Berarti dengan demikian energi foton dibanding energi kinetik, gitu ya, sama dengan kita masukin deh 2mc. 2mc ini kita masukin ini deh, EO per C dibagi momentumnya, ya kan? Nah, ini tapi ini belum selesai ya. Ini EO per C loh deh. Nah, masih bisa disederhanakan lagi. Oke, kita mundur sedikit. Kalau kita sederhanakan lagi, jadi energi foton berbanding energi kinetik elektron. Energi foton dibandingkan dengan energi kinetik elektron non relativistik adalah 2 EO per P. P-nya kita ganti PO, momentum elektron. PO, jangan lupa kali C. Inilah hasilnya, ya. 2EO per PO kali C. Oke ya, kakak tulis ulang lagi di sini. Jadi hasilnya adalah perbandingan antara energi foton dibanding dengan energi kinetik elektron non relativistik adalah 2 kali energi dalam dibagi momentum elektron dikali cepat rambat cahaya. Inilah hasil yang diminta ya dek dari soal ini.
Oke, sekian dulu hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Mulailah segalanya hari ini, esok kian jauh berlari. Awalilah dari yang tersederhana, yakinkan dirimu merubah dunia. Oh, oh, oh.